Bukan lagi ngajar, kalau dulu di sekolah minggu biasanya panggilnya ngajar, kalau sekarang kita sharing, karena kita sudah besar, nggak perlu diajari ya, sudah tahu yang mana yang baik, yang mana nggak usah diajari, jadi kita belajar sharing saja. Jadi hari ini sama, hari ini saya diminta sama Kak Andy sama Titi Christine ya, sebelumnya terima kasih buat kesempatannya boleh sharing hari ini tentang vision gitu ya, vision, visi. Kebetulan dapat yang terakhir, minggu terakhir gitu ya. Ada plus minusnya minggu terakhir itu. Bisa contek dulu dari yang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Enaknya. Tapi nggak enaknya, habis semua materinya sudahan. Bingung apa yang mau dibahas. Sudah dibahas semua soalnya. Dari awal sampai akhir sudah dibahas semua. Nggak ada lagi yang perlu dibahas. Jadi hari ini saya cuma merecap saja apa kira-kira yang kita mau sampaikan tentang visi. Visi itu apa gitu ya. Dan kurang lebih gambarannya seperti apa. Saya ambil contoh gambar teman-teman yang ikut One Piece, ada yang tahu One Piece? Luffy ya, saya ngikutin terakhir sudah mau ke Elbaf, yang sudah mau baca gitu ya, sudah mau ke Elbaf ketemu raksasa-raksasa, sudah mendekati akhir katanya Oda Sensei ya. Sama, visinya Luffy itu adalah Raja Bajak Laut, ketemu One Piece jadi Raja Bajak Laut. Ini sama, dia punya visi yang benar-benar nangkep. Kalau krunya nggak pergi, kira-kira Luffy-nya tetap pergi atau enggak? Tetap pergi, nggak peduli. Krunya pergi semua tapi dia kepinginnya nggak pernah berubah. Semenjak pertama kali dia berlayar sampai di chapter terakhir yang saya baca nggak pernah berubah. Tetap mau jadi Raja Bajak Laut. Ini Luffy gambaran punya visi yang keras ini ya. Saya punya pengalaman bicara tentang visi itu waktu saya SMP, ya, SMP kelas 2, ada OSIS, ada yang join SOSIS di sini, OSIS. Nggak tahu sekarang masih ada OSIS atau enggak zaman sekarang ya. Zaman saya dulu OSIS gitu ya. Yang bagian kalau masuk SMP kelas 1 bagian ini ospek. Wah, kakak-kakak keren ya, kakak-kakak keren yang ayo kamu situ ya kesini ya suruh-suruh, wah nyuruh-nyuruh gitu ya. Saya kelas 2 SMP ikut pendaftaran OSIS itu kan, dipilih siapa gitu ya. Saya dicalonin jadi ketua OSIS, masih kelas 2 sudah dicalon ketua OSIS. Lah saya polos nggak tahu apa-apa, tulis ya visi sama misi lah, visi misi itu apa aja nggak tahu gitu ya. Jadilah apa? Ya nyontek dari periode lama. Hampir semua program kerja saya copy paste semuanya. Tinggal waktu jadi zaman dulu nggak tahu sekarang OSISnya seperti apa. Kalau zaman dulu kayak kampanye partai politik. Dulu saya Petra 12 ya, SMP Petra 4. Ada ruang aula di lantai 2 dulu. Semua warga SMP dikumpulin di aula, kita suruh orasi pidato. Bayangin, anak SMP kelas 2 nggak ngerti apa-apa, suruh pidato gitu. Kayak orang bodoh gitu ke depan gitu. Jadi maju ke depan. Saya cuma baca visi yang ya teman-teman yang sudah terpampang tahun lalu kan namanya juga contek. Waktu saya, visi saya gini-gini, anak-anak yang kelas 3, kan saya anak kelas 2 tuh, masih cupu, anak kelas 2, belum senior kan masih ada senior. Yang senior bilang gini, ya nyontek ya, visinya nyontek. Ya langsung down, mentalnya down, gimana gak down? Di atas ketemu senior-senior semua bilang, wah visinya nyontek. Nah tapi kita hari ini nggak bicara tentang visi tentang jadi ketua OSIS, nggak bicara tentang visi yang jadi caleg yang hari-hari sini habis gini ada pilkada, nggak bicara itu. Bahkan nggak bicara visinya jadi presiden, tapi kita mau bicara visi tentang Anda. Jadi berbahagialah, hari ini kita bicara visi sesuatu yang tentang Anda, bukan tentang teman Anda. Jadi kalau teman Anda hari ini banyak bicara sama Anda, abaikan saja. Karena apa? Nggak ngurusi karena ini hubungannya sama Anda pribadi. Jadi kalau Anda melewatkan sesi ini, Anda akan kelewatan visi yang Tuhan mau sampaikan buat Anda. Jadi jangan rugi, perhatikan apa yang Tuhan mau kira-kira sampaikan. Nah, kalau bicara visi, paling gampang itu kita bicara puzzle. Saya selalu gambarkan visi itu puzzle. Saya punya puzzle nih ya, ini rentetan puzzle punya anak saya umur 5 tahun, dia punya puzzle. Kira-kira kalau saya minta teman-teman di sini buat pasang puzzle-nya ini selama 1 jam, bisa atau enggak? Tanpa guidance, tanpa tahu apa isi gambarnya. Bisa 1 jam? Ada yang bisa 1 jam, 2 jam, atau 10 menit sudah bisa? Tanpa tahu isi gambarnya apa? Rahasia nih gambarnya. Kayak tahu ada bisa? Mungkin bisa, tapi akan sangat sulit. Beda kasusnya kalau saya kasih tahu,
Gambarnya itu gini loh. Gambarnya gini. Kira-kira 10 menit bisa jadi? Bisa. Saya kemarin mau cari contohnya yang One Piece. Di KKV kapan lalu ada bagus, 100 piece punya One Piece. Bagus itu sebenarnya. Cuma nggak dapat waktu itu. Nah, jadi teman-teman, ceritanya adalah kalau kita mau bicara visi, kita itu harus punya gambaran besarnya dulu. Setuju? Kalau bikin puzzle, nggak ada contekannya, bisa jadi puzzle-nya atau enggak? Bisa, tapi lama. Sehari mungkin nggak jadi-jadi. Terakhir kemarin istri saya beli ini, Lego yang teman-teman EYC jual tuh di bawah depan ya, bentuknya Sailor Moon. Habis dibongkar, kan masih pasang Lego tuh. Saya bisa bayangin kalau kita itu dikasih tiba-tiba Lego, nggak tahu bentuknya ini bakal jadi apa, saya rasa nggak akan pernah jadi. Kenapa? Karena kita tuh nggak tahu bakal jadi apa nih gambarnya. Karakternya bakal jadi apa? Karena bisa banyak, bisa Minion, bisa Sailor Moon, bisa Zoro, bisa macam-macam karakter-karakternya. Nah tapi karena dia tahu bahwa yang saya beli ini gambarnya Sailor Moon, jadi dari situ kita lihat guidance-nya step by step-nya nggak bikinnya seperti apa, jadi lebih mudah. Nah kalau kita bicara visi, kita hari ini mau belajar tentang dari orang yang sudah expert tentang jadi seorang pemimpin di Israel, dan dia ini sudah berpengalaman sekali menjadi pemimpin ya. Belajar expertnya bukan dari timnya Mugiwara tapi dari Musa ya. Dari Musa di Keluaran 3 ayat 9 sampai dengan 10. Kita belajar bersama ya. Keluaran 3 ayat 9 sampai dengan 10 ada ayatnya. Oke. Perhatikan baik-baik ya setiap kata-katanya ya. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Oke, kita garis bawahi poin yang ini. Jadi sekarang pergilah, aku itu adalah Allah, mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Siapa yang ingat kisahnya? Kalau nggak ingat boleh masuk naik ke atas ya, kelas Gihon, ketemu sama saya lagi, tak cerita nih kisahnya. Ya, ini kisahnya tentang Musa datang ke atas gunung, lihat semak-semak belukar, ketemu Tuhan dalam semak-semak belukar itu. Dan Musa dikatakan dapat perintah dari Tuhan, Musa, kamu pergi bawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Diceritakan bagaimana kronologinya, nanti aku akan bawa seperti itu, aku akan pergi ke sini. Kasih perintahnya semua, guidance-nya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang peristiwa ini. Peristiwa ini adalah pertama kalinya Musa itu dapat visi daripada Tuhan tentang hidupnya Musa, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan. Tuhan gak nyuruh Musa buat ngelakuin yang aneh-aneh. Tuhan gak nyuruh Musa bikin 5.000 orang dapat makan. Tuhan gak nyuruh Musa membuat sebuah bait Allah. Enggak. Tuhan kasih tugas khusus buat Musa. Kamu pergi ke Mesir dan bebaskan bangsa Israel. Itu tugasnya. Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama teman-teman. Dikatakan bahwa ada ayat yang ke-10 dikatakan bahwa aku mengutus engkau. Visi itu selalu berawal dari Tuhan. Aku mengutus engkau. Akunya adalah Tuhan. Teman-teman, bicara tentang visi itu awal mulanya dari Tuhan. Jadi kalau kita ini ditempatkan di tempat ini bukan karena orang tuamu. Wah, saya ini dipaksa sama orang tuaku datang ke sini. Tidak, itu visinya Tuhan bekerja melalui orang tuamu. Aku ini bersekolah di sekolah ini karena teman-temanku di sini semua. Bukan, itu bukan karena teman-temanmu, tapi karena Tuhan pakai lingkungan sekitarmu untuk mendukung visinya Tuhan buat engkau. Seringkali kita tuh merasa bahwa, wah Tuhan, aku ini kenapa stuck di posisi seperti ini? Kenapa kok aku ini harus seperti ini? Karena apa? Jawabannya karena Tuhan punya kepentingan buat Anda. Tuhan itu punya hal sesuatu buat Anda, dan itu khusus diberikan oleh Tuhan sumbernya buat Anda. Sekitar Anda itu hanya untuk mendukung visinya Tuhan loh, untuk keperluannya Tuhan. Dikatakan bahwa selalu untuk Tuhan, keperluannya Tuhan, dan dari Tuhan. Makanya ayat ini dikatakan dimulai dengan apa?
aku mengutus engkau, aku mengutus engkau. Akunya itu adalah Allah. Seringkali kita tuh merasa, saya ini terjebak dalam situasi kondisi sekarang ini, ini kelihatannya nggak jelas ini, Tuhan tuh nggak punya rencana buat hidup saya. Salah. Bahkan di kondisi terjelek Anda sekarang pun, bisa jadi memang Tuhan sengaja tempatkan Anda, karena Tuhan punya perlu dengan Anda. Tuhan punya keperluan. Teman-teman bisa bayangin kondisinya Musa. Musa itu lagi enak loh. Dia itu lagi nyaman dengan keluarga kecilnya, hidupnya enak di pedesaan, angon kambing, angon domba, santai hidupnya, nggak ada susah. Tapi tiba-tiba Tuhan panggil, bawa ke kondisi yang nggak nyaman. Pasti Musa ya pikir-pikir. Tapi kembali lagi, semuanya ini bersumber daripada Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini hidupmu merasa bahwa nggak nyaman, hidupmu merasa nggak enak, kamu perlu cek dulu, jangan-jangan Tuhan ini lagi punya sesuatu buat kalian loh. Tuhan itu lagi punya tujuan buat kalian. Terus tujuannya itu apa? Nah, kita nanti bicara lagi ya, kita gali lebih dalam lagi. Yang kedua, dari poin yang kedua adalah Tuhan berkata bahwa aku mengutus engkau. Engkau ini adalah pribadi. Maksudnya pribadi itu apa sih? Tuhan itu kasih visi, itu person by person, tiap orang berbeda. Jangan pernah menyamakan visinya Tuhan buat kamu dengan sebelahmu itu sama. Jadi kamu nggak perlu minder, kamu nggak perlu iri saat temanmu mungkin larinya lebih cepat daripada kamu, sedangkan kamu sedikit melambat. Nggak perlu worry. Karena apa? Mungkin dia itu tugasnya jadi polisi, ngejar maling, harus cepat. Nah kamu apa? Santai, jadi bos, nggak usah dikejar-kejar, santai aja bos jalannya. Jadi nggak perlu worry. Seringkali kita zaman sekarang media sosial buat kita tuh jadinya mudah kepingin lihat orang lain, wah orang lain kayak gini ya, saya kepingin ikut ke sana. Orang lain suka jadi influencer ya, wah saya juga kepingin jadi influencer. Wah orang lain tuh bisa hebat sekali ngedance-nya, pandai sekali fotografinya ya, saya kok gak bisa apa-apa. No worry, gak apa-apa. Karena apa? Belum tentu rencananya Tuhan buat kalian sama seperti orang yang kalian lihat. Kalian mungkin melihat, wah ini Kak Andy ini hebat ya, bisa baca firman gitu, langsung cespleng, paham gitu ya. Kok saya nggak paham. Loh no worry, nggak apa-apa. Bisa jadi tugas kalian, visi yang Tuhan kasih buat kalian, belum tentu sama dengan Kak Andy. Jadi nggak perlu bingung. Kalau kalian merasa bahwa, aku ini tertinggal loh dibandingkan teman-temanku. Nggak perlu kita tuh merasa rendah diri, nggak perlu kita tuh merasa bahwa kok aku seperti ini saja. Teman-temanku bepergian, ada yang keluar kota, aku kok di sini aja di desa Sidoarjo misalnya, di desa Sidoarjo katanya. Enggak, jangan worry. Ini gambarnya bagus sekali. Contoh gambar saya ini ada sikat gigi sama sikat WC. Ya, sikat gigi sama sikat WC. Sikat giginya bilang gini, wah aku sedih dengan pekerjaanku, aku harus menggosok giginya orang, kotor sekali. Bisa bayangin sebelahnya sikat WC. Dia lebih sedih, tapi mau ngomong ya dia ngomong, bro, hidupmu lebih enak bro, kamu gosok gigi bro, aku gosok WC. Lebih ngenes gitu ya. Tapi kenapa? Nah ini tujuannya. Kira-kira sikat gigi dipakai untuk gosok WC, bisa atau enggak? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Cuma ya soro aja. Sikat WC, mbok pakai gosok gigi, bisa atau enggak? Bisa. Cuma susah, gigimu sakit semua. Ini yang saya bilang, setiap daripada kita tuh beda-beda. Kamu nggak perlu ngiri sama sebelah kiri kananmu. Saya punya pengalaman, pernah cerita gitu ya ke beberapa teman-teman di care, macam-macam. Saya punya teman di sekolah, saya punya geng ya, geng zaman dulu kan kita geng, teman sekolah, kumpul kelompok bersama gitu ya. Habis kuliah, beberapa teman saya tuh mereka punya mimpinya apa? Bekerja ke luar negeri. Saya kerjanya di bidang IT, dan beberapa teman-teman saya banyak ke luar negeri karena kerja bidang IT sangat bagus di luar negeri. Saya waktu cerita, wah keren ya, bagus ya gitu ya. Tapi saya kok nggak bisa gitu ya. Saya sempat minder teman-teman. Waduh teman-temanku kok berani-berani ya, aku buru-buru ke luar negeri, nanti aku mikir di luar negeri aku hidupnya seperti apa, masa aku gelandang di sana. Karena ada teman saya
Dia bilang, gak apa-apa Timot, kita datang ke sana dulu. Kamu datang ke sana dulu, tunggulah 1 bulan 2 bulan kamu pasti bisa dapat kerja di sana gitu. Dalam hati saya, wah gila kamu, kita ke sana cuma gelandang terus kamu nggak jelas gitu ya. Tapi kenyataannya it works from them. Jadi mereka tuh benar-benar berjalan, benar-benar melakukan, dan sampai sekarang ada yang di New Zealand, ada di Singapura, ada yang di Australia, IT-nya keren-keren gitu ya. Saya bilang, wow keren. Tapi sampai dengan satu titik saya menyadari bahwa nggak apa-apa. Visinya Tuhan buat saya bukan untuk ke sana. Mereka ke sana karena apa? Tuhan punya rencana buat mereka untuk mereka pergi ke sana. Jadi no worry. Jadi kalau teman-teman di sini merasa bahwa aku ini kok sedikit tertinggal dengan teman-teman kiri kananku, saya mau pastikan jangan pernah kamu khawatir. Tuhan itu tahu momentumnya kalian. Tuhan itu tahu dan Tuhan nggak pernah terlambat. Nggak pernah terlambat. Kalau kamu merasa bahwa, aduh kok gini-gini aja, tenang. Momentummu belum waktunya aja. Jadi kamu nggak perlu minder, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu rendah diri. Percaya saja, setiap daripada kita itu ada visinya masing-masing. Visinya Musa itu apa? Membebaskan bangsa Israel. Kenapa kok Tuhan nggak kasih Paulus visi yang sama? Karena Tuhan punya rencana yang lain. Kenapa kok visinya Petrus itu berbeda lagi dengan Paulus? Kenapa? Fungsinya Petrus berbeda dengan Paulus. Nggak boleh sama. Bayangin kalau semua orang dikasih visinya sama kayak Petrus, ya nggak nyampe, di Asia nggak ada pemberitaan Injil. Bayangin kalau semua orang dikasih visi kayak Yohanes Pembaptis, ya nggak ada murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul menyebarkan Injil ke daerah-daerah. Setiap orang itu berbeda, jadi jangan pernah minder. Jangan pernah minder. Ngomong sama kiri kanannya, jangan minder sama aku. Jangan minder sama saya gitu ya, jangan minder sama kamu sendiri ya. Nah pertanyaannya, kita sudah terima tahu visi itu dari Tuhan, setiap orang itu berbeda. Bagaimana responnya? Bagaimana respon Musa? Dalam Keluaran 3 ayat yang ke-11 sampai ke-16, ke-3 ayat yang ke-11 sampai pasal 4 ayat 16. Kalau dibaca, nggak usah dibaca ya, panjang. Intinya Musa itu gontok-gontokan sama Tuhan. Dia nggak bisa menerima. Waduh Tuhan, ruwet Tuhan, caramu ini susah. Gak masuk akal Tuhan. Aku ini nggak jelas. Aku ini orang yang dibuang dari Mesir, keluar dari Mesir lari. Tiba-tiba aku suruh kembali ke sana. Sesuatu yang nggak nyaman. Seringkali ini respon kita loh. Pada waktu kita tuh dapat visi dari Tuhan. Kamu ya, nanti kamu sekolah, kamu belajar yang pinter. Terus kemudian tiba-tiba habis kamu sekolah yang pinter, kamu kembali ke desamu, bangun desamu. Waduh, Tuhan ngapain, males sih Tuhan, di kota lebih enak Tuhan, ngapain aku harus kembali ke kampung halamanku, ngapain. Tapi itu apa? Tuhan punya rencana yang besar buat kita. Kembali lagi, untuk keperluannya Tuhan. Musa pun sering apa? Nolak, di awal dia menolak, enggak usah Tuhan, enggak mau. Dia menolak. Walaupun di endingnya dia akhirnya menerima. Artinya apa? Tuhan itu nggak pernah mengabaikan alasan kita, rejection kita. Dia nggak pernah mengabaikan setiap keluh kesahnya kita. Berapa banyak daripada kita merasa bahwa Tuhan ini otoriter ya sama aku. Dia minta aku supaya aku ini sekolah terus, sekolah. Aku ini capek ya Tuhan. Kok aku ini sekolah? Di JC aku disuruh pelayanan, masih harus ikut care, ngapain cek susah men. Kok Tuhan ini nggak ngerti? Teman-temanku loh, setiap hari Sabtu bisa jalan-jalan, sedangkan aku ini harus ikut care misalnya. Teman-temanku loh hari Minggu, Isa ikut 17-an di kampungnya hari ini, lomba-lomba, berjalan, bisa. Aku harus duduk termenung di sini dan melihat pembicara di sini dan ngapain? Nggak fair nih Tuhan. Tuhan tuh dengar loh setiap saudara kita. Dan Tuhan selalu terbuka dengan keluh kesahnya kita. Tuhan itu terbuka selama kamu mau ngomong. Maksudnya apa sih? Kita itu punya kesempatan loh buat ngomong sama Tuhan. Kalau kamu merasa keberatan dengan apa yang Tuhan masuk dalam hidup kita, ngomong sama Tuhan. Tuhan bukan Allah yang otoriter. Tuhan bukan Allah yang sakarepe dhewe. Enggak. Tuhan, kalau kita lihat kisahnya Musa, saat Musa memberikan rejection, penolakan, Tuhan tuh selalu kasih, ini loh jawabannya. Ini loh caranya. Tuhan aku gak bisa ngomong. Kamu tak temani sama Harun.
Tuhan, orang tanya namamu siapa? Ini loh namaku Yahweh. Tuhan selalu punya jawaban buat setiap apa yang kamu takutkan, apa yang kamu ragukan, apa yang membuat kamu ragu melangkah, Tuhan punya jawabannya. Selama kamu mau ngomong sama Tuhan. Tuhan bukan Allah yang otoriter. Itu yang kita perlukan. Nah, sesudah kita tahu bahwa kita ini harus mengerjakan, kita harus menerima apa yang harus kita lakukan, apa yang dilakukan sama Musa pertama kali. Di ayat yang di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, nah ini dikatakan bahwa karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini saya bilang tadi, kalau kita tahu bahwa kita ini mungkin menolak, belajarlah untuk merendahkan diri. Percayalah bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik buat kamu, meskipun sekarang belum melihat. Saya beberapa kali membaca kisah-kisah misionaris, hamba-hamba Tuhan. Bahkan di Alkitab ada yang namanya Nabi Yeremia. Pernah dengar, baca, pernah tahu ada Nabi Yeremia ya? Teman-teman kalau baca Nabi Yeremia, ngenes bacanya. Kenapa? Susah hidupnya. Susah banget. Bahkan dia tuh penyambung lidahnya Tuhan. Setiap apa yang dia sampaikan, sampai dia mati, dia nggak pernah lihat apa yang dia ucapkan itu kejadian. Tapi itu Tuhan kasih tugasnya buat Yeremia. Ngenes. Tapi apa? Saat dia melakukan, dia merendahkan hidupnya di bawah tangan kaki Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan memampukan dia. Tuhan meninggikan dia. Saat kamu merasa bahwa hari-hari ini Tuhan itu ngasih, suatu saat Tuhan engkau merasa bahwa Tuhan sudah kasih visi buat kalian dan kalian merasa bingung, datang sama Tuhan. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu. Datang sama Tuhan. Dengar apa yang Tuhan mau buat hidup kalian. Sesudah kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang kita lakukan selanjutnya? Lakukan hal yang paling sederhana. Seperti Musa. Musa itu melakukan apa sih? Dia bilang sesudah dia mau pergi, dia pergi apa? Pamitan sama mertuanya. Dia pamitan kepada Imam Yitro, Bapak saya mau pergi. Ini hal sederhana. Langkah sederhana yang dilakukan sama Musa untuk apa? Melangkah ke visi hidupnya tadi. Setiap daripada kita punya visinya besar, oke? Oh, aku percaya Tuhan berkati aku seperti ini. Nanti itu aku akan jadi influencer, aku akan jadi fotografer yang hebat, aku akan jadi orang IT yang hebat, ahli AI mungkin. Ada yang lagi, aku ngerti berbagai macam hal, macam-macam. Tapi semuanya nggak akan pernah bisa kalau kita nggak mulai dari a simple step dulu, mulai dari langkah yang sederhana. Great things always come from small things. Mulai dari hal yang kecil. Jangan pernah berharap kamu naik SMP, kamu naik ke SMA, university, bahkan bisa sekolah yang tinggi, kalau SMP aja nggak tamat. Oh, benar? Nggak mungkin. Makanya cari apa paling gampang? Mulai dengan langkah yang kecil, langkah yang sederhana. Itu langkah mula-mula. Kalau kamu kepengen kenal Tuhan, Tuhan aku pengen kenal, mulai dengan langkah sederhana. Apa? Baca Alkitab. Itu langkah pertamanya. Langkah mula-mulanya seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa bagaimana kita itu harus belajar mengasihi orang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah sesamamu. Kalau kamu mengasihi orang tuamu aja nggak bisa, jangan pernah berharap kamu bisa mengasihi pasanganmu nantinya. Buat yang cewek-cewek sama yang cowok-cowok, pemilih pasangan, pilih pacar, lihatan bagaimana mereka memperhatikan orang tua mereka. Perhatikan. Kalau dia aja nggak bisa memperhatikan orang tua dengan baik, siap-siap nanti kalau kalian sudah bersama dengan dia nih ya, walaupun jauh masih lama, ya kurang lebih 11-12 lah caranya memperlakukan. Trust me, it works. Nah, pasti, tanya yang sudah menikah semua tuh, pasti sama. Kalau kalian kepingin berkata bahwa aku ini melakukan mengasihi sesamaku, nggak usah jauh-jauh, perhatikanlah keluargamu. Kasihilah saudaramu, kasihilah orang tuamu, kasihilah sesamamu yang nampak di rumah kalian. Itu adalah small things-nya. Hal kecil, hal sederhana yang bisa kalian lakukan. Enggak perlu yang ruwet-ruwet, enggak usah molok-molok visinya. Yang gampang aja dimulai yang gampang. Dari langkah kecil yang pertama akan melakukan lompatan-lompatan besar selanjutnya. Saya mau sampai di akhir endingnya ini ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana visi itu berasal daripada Tuhan. Kemudian
kita tahu bahwa setiap daripada kita itu visinya spesifik berbeda-beda. Nggak perlu iri dengan satu dengan yang lain. Dan bagaimana Tuhan tuh dengar setiap komplain kita mungkin selama kita menjalani visi kita. Dan bagaimana kita harus perlu melangkah step by step, pelan-pelan, kecil by kecil. Ya, langkah selanjutnya apa sih? Ya lakukan. Ojo nunggu-nunggu besok, ojo nunggu-nunggu nanti tunggulah. Nanti kalau aku sudah SMA, aku sudah kuliah, baru aku akan serius ikut Tuhan. Baru nanti sudah aku ini merasa sudah ini loh, aku sudah nggak perlu belajar sekolah lagi, baru aku akan niat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nggak usah tunggu-tunggu, lakukan sekarang. Visi itu akan berjalan cepat saat kita tuh mulai dengan melangkah yang sederhana. Saya ada sharing sedikit teman-teman kehidupan pribadi saya gitu ya. Saya orang Sidoarjo asli, produk Elohim asli, dari semenjak kecil sampai besar saya di Sidoarjo, di Elohim gitu ya. Ada masanya dulu waktu saya SMP mau ke SMA gitu ya. Ada SMP, SMA, itu teman-teman saya rata-rata yang satu SMP itu pindah ke SMA-nya di Surabaya semua tuh. Rata-rata mau Surabaya gitu ya. Dan saya bilang, saya nego sama ayah saya, ya papa saya. Ada yang nggak tahu apa saya? Saya yang minggu pertama khotbah di sini, Om Bes ya, itu papa saya. Jadi saya ngobrol sama Om Bes ini, Pak, aku ini pengen sekolah di Surabaya, langsung di veto, nggak usah di Surabaya, di sini aja. Ya, langsung kecil hati, langsung, kok gitu? Kok serasa tidak dikasih kesempatan untuk ruang berbicara gitu ya? Kan kita harus mengutarakan pendapat gitu ya. Tapi berjalan dengan waktu ya bersekolah, akhirnya ya sekolah juga sih di sini di Petra 4 itu ya dengan liga-liga. Tapi saya bersyukur, saya tahu bahwa penolakan yang ditolak tadi membawa saya ke pengalaman-pengalaman hal yang baik yang terjadi dalam hidup saya. Saya berjumpa dengan rekan-rekan pelayanan sekarang yang membawa masa remaja saya, masa-masa pemuda saya, masa-masa kuliah saya itu membuat saya memahami apa yang Tuhan kerjakan. Dan sampai sekarang karena rentetan tadi ya, ditolak tadi, mau kepengen ke Surabaya ditolak. Terus kuliah itu bingung. Kuliahnya bingung, dulu mau ngambil kuliah apa gitu ya. Enggak punya ide. Kemudian saya nyontek tuh, apa harapan orang tua terhadap anak. Wah saya contek nih. Oh IT, wah kebetulan saudara-saudara sepupu-sepupu saya banyak orang IT. Saya nyontek, papa saya berharap orangnya IT. Oke lah kita masuk IT. Saya lihat silabusnya, nggak susah-susah amat gitu ya. Oke, saya ikut masuk IT, daftar sekolah. Ternyata di IT saya juga yang nggak yang outstanding banget. Datar lah, average gitu ya. Pokoknya lulus. IP lulus terakhir 3,1 ya. Puji Tuhan gitu ya. IP pertama 2,6. Wah, waktu IP pertama 2,6. Ya ampun, perasaan saya ini nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Tapi kok nilainya kok gini-gini juga gitu ya. Tapi perjalanan waktu sampai dengan segini, akhirnya bisa dapat kerja. Sampai dengan detik ini saya bisa melihat, walaupun ada masa-masa lika-liku kehidupan yang susah, saya tahu Tuhan itu punya pertolongan buat saya. Sampai dengan detik ini saya tahu bahwa semua proses hidup saya memperlengkapi saya sampai dengan detik ini bagaimana tuh saya boleh konsisten dalam pelayanan saya. Tuhan kasih hati buat saya, pengalaman buat saya buat ngajar anak-anak. Saya menyadari, ternyata selama hidup saya tuh menemukan kesenangan saya untuk saya itu ngajari cerita kayak gini-gini. Saya kalau di sekolah minggu, saya tuh bisa ngobrol cerita tentang sharing itu ya. Lebih senang sharing ceritanya, menjelaskan bla 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 daripada harus ngelakuin yang lain. Nah ini pengalaman ini baru saya temukan pada waktu saya ikut semua proses yang ada. Jadi kalau teman-teman di sini kalian merasa bahwa aku sekarang ini nggak ngerti visiku itu apa, aku itu nggak ngerti ngapain. Percayalah Tuhan selalu mulai dari apa yang di tanganmu. Dan proses hidup saya jadi IT itu nggak kebetulan. IT itu modelnya analitik, analisa, dan saya bisa jelasin ke user bagaimana sistem IT yang kompleks itu menjadi sederhana kepada orang. Nah itu membuat saya mengerti bahwa proses ini semua memperlengkapi saya untuk saya itu bisa menjelaskan hal yang ribet-ribet, ruwet-ruwet untuk berusaha menjadi lebih sederhana kepada orang. Dan itu yang Tuhan beberapa kali kasih bahwa ya udah kerjakan itu.
Jadi teman-teman kalau hari-hari ini kamu merasa bahwa aku nggak ngerti sekarang ini kayak apa hidupku, kayak apa sih kedepannya kayak aku, percaya saja prosesnya Tuhan. Ikuti aja prosesnya Tuhan. Karena Tuhan itu urusannya sama kamu kok, bukan sama teman-temanmu, urusannya sama kamu. Tuhan memperlakukannya dengan talenta yang ada dalam hidupmu, itu yang Tuhan akan pakai. Jadi jangan worry, jangan merasa tertinggal, jangan merasa minder. Percayalah, Tuhan tuh punya visi spesifik khusus buat Anda. Saya undang pemain musik, worship leader semuanya.